kita dari anak kampung ya, dari Sumatera Utara, sangat bangga kepada kalian semua. Jadi pesan untuk kalian semua, fokus ke pertandingan selanjutnya gitu kan. Kita sampai di titik ini, Indonesia sampai di titik ini, udah mantap kali tuh. Mantap. Jadi semangat. Udah, tetap tidak ada. Iya teman-teman. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya. Halo everybody semuanya, sahabat-sahabat Arta Sport. Kali ini rame kita bersama anak-anak muda dari kampung nih. Anak-anak muda dari kampung tadi baru nobar bareng di Gunung Jambu, terus ngelihat timnas kalah 4-0 sama Jepang ya kan. Mana perasaan tuh, brother? Tapi kita kenalin dulu satu-satu ya. Ini brother. Di sini ada Ripar, anak muda yang seharusnya mengisi line up ya. Timnas ya kan. Ya generasi muda-muda kita ini ya kan. Berapa tahun umur, Pak? Sekarang jalan 26. 26, seharusnya tadi umur 26 tadi mantap ya kan. Pengusaha ya kan. Oke, sini sebelah saya ada orang yang paling ganteng nih, mahasiswa nih. Dengan siapa kita, brother? Saya itu PRS seorang mahasiswa. Umur berapa, brother? Umur saya itu masih muda ya. Umur berapa, brother? 20 tahun. 20 tahun. Berarti bisa masuk umur 23 nanti kalau main bola. Iya, masih bisa ya kan. Di sebelah saya kita. Di sebelah kiri kita ada Abang Ronaldo Ketaren. Ronaldo Ketaren umur berapa, brother? Umur 26 tahun. Wah, sekarang sibuk apa? Pengusaha muda di kampung. Itu tadi umur 26 tahun. Senang olahraga kan? Siap. Senang. Tengok nih fisiknya nih, fisik atlet ini, Bang Ketaren. Nah, tadi kalau kita ngeliat permainan tadi kalah 4-0, sedih nggak? Ya, kalau aku pribadi ya bang. Ya, Rival tuh. Sedikit sedih sih, tapi Sedih. menurutku sedih itu secukupnya aja. Tapi itu dari kekalahan Indonesia ke Jepang sama Jepang jadi pembelajaran. Meskipun Indonesia penuh dengan line up dengan naturalisasi. Kalau menurutku sih untuk kedepannya Indonesia lebih dipertimbangkan lagi bibit bobotnya dari usia dini. Menurutku bang. Usia dini ya. Usia dini udah dipersiapkan ya. Kalau di luar negeri itu udah dipersiapkan itu asramanya, pola makannya, latihannya gitu. Fokus ke situ dia bang. Fokus ya. Kenapa harus pemain naturalisasi yang ngisi ya kan? Seharusnya kan kita bisa ngisi sih di situ. Jadi di mana salahnya kan? Bisa kita cari masalahnya, problemnya di mana kan gitu, nanti kita bisa rundingkan lagi ya kan bersama-sama ya kan. Tapi salut dengan para pemain naturalisasi ya, sudah berjuang ya kan, membela negara Indonesia ya kan. Sintayong tuh pelatihnya tuh mantap tuh, pelatihnya sampai sejauh ini nih merupakan sejarah ya kan, kita bisa sampai sejarah. Salut kita ya kan, prestasinya luar biasa. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa yang mengisi line up itu nama-namanya nggak familiar ya kan? Nggak familiar. Misalnya seperti dulu kita lihat sejarah, Jepangnya menang 10 kali, Indonesia menang 5 kali, imbangnya 2 kali. Di situ kan berarti sejarah itu telah membuktikan bahwasanya pemain-pemain yang namanya familiar kayak Bosalosa, Faisal, siapa Sugeng, apa Supriyono, apa Satimin gitu ya kan, mampu juga kok kan. Masalahnya di mana nih? Rival lu kuliah jurusan apa, Rival? Jurusan olahraga bang. Olahraga kan? Juga pengusaha. Ya. Juga mengajar di SMP Negeri 3. Sekarang juga sebagai guru ya kan. Kalau adik kita? Ya, aku kebetulan nih di bidang bisnis lah bang. Paham bola kan? Ikuti juga kalau Ikuti bola juga. hobi lah gitu. Hobi ya. Karena Bukan hobi musiman kan? bukan, tapi itu hobi mati itu. Ya. Karena dari kecil udah ngikutin gitu. Tinju hobi tinju. Tinju boleh juga. Boleh juga. Boleh saya. Itu kalau kita lihat kendalanya apa ya kira-kira ya, rival yang sebagai jurusan olahraga kan pasti lebih paham ya kan, apa masalah itu Pak? Tadi di pertandingan Indonesia sama Jepang bener udah bagus taktik dari Sintayong, yaitu parkir bus atau bertahan. Tapi menurutku tadi Indonesia kurang sabar.
Karena menurutku Indonesia tadi menahan imbang aja udah salut sih, udah luar biasa. Karena kan kita tahu Jepang juga peringkat 1 Asia kan. Iya, belum pernah Dia kalah. udah langganan Piala Dunia, tiap Iya. Piala Dunia dia pasti ikut. Dan kita salut deh, kita mewakili Asia Tenggara. Ternyata kita mau, bahkan Thailand juga enggak ya kan, lebih kita dahului prestasinya untuk saat ini ya kan. Kalau menurut Brother, Aku bang, apa masalah? Indonesia tadi kalah, agak kecewa juga. Kecewa ya. Kecewanya begini, aku merasa kita sebagai orang Indonesia. Seharusnya tadi dilihat tadi ada yang apa ketaran, ada yang nenggolan tadi mainnya. Ada lah kemana gitu. Itu kan kenapa dia kan? Jadi aku masih merasa Indonesia ini masih dijajah oleh negara mereka kalau kita kalah seperti ini tadi. Iya, Tapi iya, ya, iya. apapun ceritanya itu dah realita. Ya itu namanya masa dunia lalu lah. Olahraga ya kan. Itu histori sejarah kan. Hanya saja kita semua kan hanya butuh pembelajaran bang, latihan. Iya. Mantap itu. Jadi ke depannya itu maunya ini pembinaan saya rasa ya kan. Karena kalau masalahnya ini Sinteyong juga nanti mau masukkan ke line up itu formasi. Dari mana aku cari pemain ini katanya kan. Susah kayaknya susah ya nyari pembinaan. Dan pembinaannya sebetulnya masalahnya ini sebenarnya di desa. Karena kalau di desa ini kita lah di kampung kan. Kalau di desa ini permasalahan itu selesai masalah negara gitu kata Pak Prabowo ya kan. Dari bawah ke atas. Iya, kan seharusnya kayak gitu. Sinteyong mana nyari masa harus keluar negeri dia cari pemain ya kan. Di sini banyak gitu, ratusan juta masyarakat kita ya kan. Berarti salahnya ini di kita ini sebenarnya. Salahnya di kita. Kenapa gitu? Kalau rival sendiri kan. Rival kan olahraga, main bola pun kita lihat. Sip lah, larinya kencang, gocekan bagus, IQ juga oke. Permasalahannya di mana kan gitu, Pak? Kenapa Rivaldo nggak mau mengambil ke jalan situ? Kan itu masalahnya apa ya kan? Kalau Bang Jimmy nanya seperti itu, sebenarnya ada cerita kan. Nah, ini mewakili generasi kita yang seharusnya mengisi line up usia umur 26 tahun, 20 tahun kan gitu, Brother. Gimana, Pak? Itu menurutku apa sih Bang? Kayak kita bilang dari awal tadi tentang pengaturan dari awal atau penataan pemain dari usia dini. Jadi perlu disiapkan gitu atau dibuat tempat yang cukup bagus dan mumpuni gitu fasilitasnya. Dari sejak dini bisa dilihat dari kampung, dari kota segala macam, disaring gitu kan. Terus nanti udah dapet kumpulin satu asrama gitu, disekolahin di situ. Jadi dia diprogramin Bang, kalau menurutku sih. Dari kecil dibina pola tidurnya, pola makannya, latihannya, terus mentalnya gitu, mungkin sparring keluar negeri gitu sama seumuran dia gitu kan. Jadi kalau lihat Indonesia dari umur dini lumayan bagus mainnya, tapi kalau udah makin tua, makin dewasa gitu udah hilang. Bisa kita lihat sendiri kan, banyak pemain-pemain Indonesia seperti itu. Kayak kita nanti ya kan berada kayak kita sekarang anak-anak muda nih kan umur 20 tahun rata ya, daripada menghabiskan waktu olahraga mending menghabiskan waktu TikTok. Gimana Brother? Sekarang emang kayak gitu. Makin dunia ini canggih, ya semua kegiatan khususnya olahraga itu justru tersampingkan gitu dengan adanya dunia sosial yang semakin pesat. Iya. Menurutku sih pribadi Bang. Jadi harus balance ya. Iya. Harus seimbang. Jadi harus kita memang seimbangkan dia. Terus satu lagi Bang, gitu, misalnya dari desa ya. Sebenarnya banyak pemain-pemain anak-anak dini yang lumayan mempunyai bakat dalam sepak bola. Tapi mungkin faktor ekonomi sih Bang menurutku. Makanya tadi pemerintah perlu membuat wadah untuk itu gitu loh. Kalau memang mau sepak bola Indonesia itu maju gitu. Satu pertanyaan lagi. Oke. Terakhir nih untuk bisa dibilang melampiaskan kekecewaan. Kecewa ya kan. Indonesia. Nasionalisme kita ya kan. Salut, kita terima kasih buat para pemain naturalisasi ya. Udah bersedia gitu dipanggil Sinteyong,
mereka mau ya kan. Berpartisipasi lah. Mereka udah berjuang, berusaha keras membela Indonesia. Salut kita ya kan sampai sejauh ini. Terima kasih buat para pemain naturalisasi. Ya kita sih agak merasa malu sih sebetulnya ya kan, berada kita sebagai warga lokal ya kan, tinggal di Indonesia ini. Malu juga kita sama mereka ya kan. Malu nggak? Cukup malu ya, lah. Biarpun kalah tapi kitanya sendiri yang malu ya kan. Kenapa kita nggak kita cuma bisa gini lah yang gitulah, tapi kita sendiri nggak ada aksi gitu. Nggak ada aksi. Tapi masalahnya di mana? Kenapa kita nggak ada aksi? Berarti kan ada problem di situ. Mungkin kita merasa sia-sia kalau kita main bola ya kan, brother. Kayaknya seperti itu ya. Kurang bergairah lah. Kurang bergairah ya untuk bola. Padahal bola ini dari olahraga, bahkan pernah lihat itu pemain karate apa pemain taekwondo itu, silat apa bisa menyatukan politik antara Jokowi dengan Prabowo, ada itu kan. Oh, iya. Dari olahraga kita bisa semangat nasionalisme dan semangat untuk membuat keadaan semakin lebih baik di daerah kita, tentunya membara kan gitu, brother. Cocok gitu, tanpa sah. Cocok. Ya udah jangan lagi. Karena olahraga itu tidak salah satu wadahnya gitu. Iya. Untuk mempersatukan. Jadi eceknya karena kita kalah tadi, kita cerita sedih lah ini. Sedihnya. sedih kali gitu. Kita kalah 4-0 ya kan. Yang buat sedih skornya itu sih bang. Kalau tadi masih 1-0, 2-0 gitu masih oke lah, lumayan kan. Nggak masalah ya. Tadi juga 4-0 gitu kan. 4-0. Sebenarnya udah nggak semangat bang. Iya. Ya. Walaupun jarak golnya itu gak terlalu jauh gitu. Udah gitu. Hanya beberapa menit saja. Ya biarpun ada kesalahan ya kan, tapi ya gitulah bola ya, namanya kita manusia ya kan. Mungkin kita, tapi peluang kita ini cemana berada ke depannya nih kan, gaut ngeri sedap juga nih, bisa lolos apa enggak kan gitu ya kan. Tapi nanti selanjutnya ya pokoknya nanti masih tanding lagi lah kita ya kan, masih bisa nobar lagi nanti. Untuk pemain timnas Indonesia. Ya kasih support dulu buat pemain timnas kita berada. Ya, di sini bangga sih sama kalian semua, Ya. sama Sintayong, sama semua yang mengambil bagian untuk memajukan timnas. Kami bangga. Kami dari anak kampung ya. Kalau kalian nanti pemain yang sekarang timnas ini besoknya menang kan, nobar lagi kan, kapi kan rame ya kan. Kami naik, ekonomi pun naik. Ekonomi pun naik, semangat orang nonton semua, perputaran ekonomi pun bagus, makmur semua. Thank you brother, semoga besok kalian, kami berdoa untuk kalian semoga besok menang dan bisa lolos ke Piala Dunia. Oke? Kita kan cuma bisa bantu doa dan support ya bang. Doa dan support dari Gudang Jambu Stasiun. Kami di sini dengan Ripa Laruna Tarigan Dan asistennya Fiore Bagaimana Purba. dengan saya Jimmy Artanta dan Ronaldo Kutaren. salam olahraga. Salam olahraga. Yeah, jaya.